بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kami akan membahas 20 manfaat dan keutamaan membaca Al-Qur'an setiap hari. Al-Qur'an merupakan kalamullah terakhir yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Qur'an merupakan penyempurnaan bagi kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab lainnya. Sebagaimana dalam rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Al-Qur'an yang diturunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an merupakan pedoman konsep serta aturan hidup bagi manusia. Di dalam kitab tersebut mengatur bagaimana hubungan makhluk dengan penciptanya seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Selain itu Al-Qur'an juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia yang lainnya, serta hubungan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari, memahami serta mengamalkan Al-Qur'an. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu syarat utama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan mengingatkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu berkata, beribadah kepada Allah semampumu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang telah lebih dicintainya dibandingkan membaca firman-Nya. Diriwayatkan di dalam kitab Syu'ab Al-Iman karya Al-Abab. Akan tetapi banyak dari kita yang enggan untuk sekedar membaca dan mempelajari isi dari Al-Qur'an dengan berbagai alasan, seperti karena malas, tidak ada waktu, atau juga karena beralasan bahasa Al-Qur'an sulit dibaca dan dipahami. Padahal sebenarnya membaca Al-Qur'an adalah sangat mudah. Selain itu di dalamnya terkandung petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana hidup di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat pahala yang begitu besar serta dapat mendatangkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang pertama, membaca Al-Qur'an dapat menuntun kita ke jalan yang kebenaran, kebaikan dan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar.
Quran surat Al-Isra ayat 9. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dapat melembutkan hati. Wahib rahimakumullah pernah berkata, kami telah memperhatikan di dalam hadis-hadis dan nasihat ini, maka kami tidak mendapati ada sesuatu yang paling melembutkan hati dan mendatangkan kesedihan dibandingkan bacaan Al-Quran, memahami dan mentadaburinya. Yang ketiga, membaca Al-Quran akan membuat hati menjadi tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Terlebih jika membaca Al-Quran setelah menunaikan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, yang dapat mendatangkan pahala bagi yang menjalankannya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah atau masjid Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketentraman, mereka diliputi dengan rahmat, malaikat menaungi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh manusia pun menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran dapat memberikan ketenangan jiwa serta menyembuhkan dari berbagai jenis penyakit. Di dalam karyanya yang berjudul Ta'lim al-Muta'alim, Syekh Ibrahim bin Ismail menyatakan bahwa tak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat dan memberikan ketenangan kepada seorang kecuali membaca Al-Quran. Yang keempat, membaca Al-Quran maka Allah akan melimpahkan rahmat dan penawar bagi segala penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, hai manusia, telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 57. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu menggunakan kedua obat-obat, madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Yang kelima, dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad. Maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati
di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar. Kami para sahabat menjawab, iya. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk dan besar. Hadis riwayat Muslim. Terlebih saat sedang bulan Ramadan dan sedang menjalankan puasa Ramadan, janganlah membaca Al-Quran. Amalan lainnya dalam bentuk kebaikan apapun akan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga turun pada bulan Ramadan saat malam Lailatul Qadar. Disinilah keutamaan malam Lailatul Qadar bagi umat muslim, sehingga selama bulan Ramadan selalu mengerjakan amalan-amalan baik termasuk membaca Al-Quran. Yang keenam, membaca Al-Quran maka Allah akan menolong kita dari kerugian dan Allah akan menambahkan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29 sampai dengan 30. Yang ketujuh, membaca Al-Quran akan membawa syafaat bagi kita di akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan mereka yang membaca Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, yang artinya Allah telah menjamin bagi siapa yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat di dunia dan tidak akan merugi di akhirat. Yang artinya lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran surat Toha ayat 123. Yang kesembilan, membaca Al-Quran merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, yang artinya siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah jika dia mencintai Al-Quran maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan di dalam kitab Syu'ab Al-Iman karya Al-Baihaqi. Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu pernah berkata, yang artinya beribadah kepada Allah semampumu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintainya dibandingkan membaca firman-Nya. Yang ke-10, membaca Al-Quran maka para malaikat akan selalu bersamanya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, membaca Al-Quran kita bisa mengetahui kisah-kisah dari para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Qasas ayat 3 menerangkan, yang artinya kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman.
Quran surat Al-Kahfi juga menjelaskan ayat 13 yang artinya kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka, dan kami tambahkan kepada mereka yaitu petunjuk. Yang ke-12, membaca Al-Quran kita bisa tahu apa-apa yang disukai dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya mereka yang mengikuti Rasul Nabi yang tidak dapat membaca atau menulis yang mereka temukan tertulis dengan mereka dalam Taurat dan Injil, ia memerintahkan mereka untuk berbuat baik dan melarang mereka dari jahat. Ia berbuat halal mereka hal-hal yang baik dan melarang mereka dari hal-hal yang jahat. Ia melepaskan mereka dari beban berat mereka dan dari belenggu yang ada di atas mereka. Jadi mereka yang beriman kepadanya, menghormatinya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang telah dikirim turun dengan dia, merekalah yang akan berhasil. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Yang ke-13, membaca Al-Quran kita bisa mengetahui apa-apa yang harus kita lakukan untuk kebutuhan kehidupan di akhirat kelak. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl ayat 89. Yang ke-14, membaca Al-Quran maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan kita dari kegelapan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benerang dengan izin Allah mereka, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Quran surat Ibrahim ayat 1. Yang ke-15, mereka yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah yang memilih rasa dan bau yang baik. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran ialah seperti buah jeruk utrujah, baunya enak dan rasanya pun enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran ialah seperti buah kurma, tidak ada baunya tetapi rasanya manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang suka membaca Al-Quran ialah seperti minyak harum, baunya enak sedang rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran ialah seperti rumput hanzalah, tidak ada baunya dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-16, membaca Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita sebagai keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah
mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ke-17, membaca Al-Quran maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang menjaga Al-Quran. Al-Quran itu benteng Allah, siapa yang masuk dalamnya akan aman, dan berilah kabar gembira kepada siapa saja yang mencintai Al-Quran. Hadis Ad-Darimi. Yang ke-18, membaca Al-Quran meskipun tidak meminta sesuatu dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta sesuatu kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan berzikir padaku sehingga lupa tidak meminta kepadaku, maka akan aku berikan yang lebih baik dari yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Keutamaan kalam Allah dibandingkan dengan yang lainnya, laksana keutamaan Allah dibandingkan dengan yang lainnya, laksana keutamaan Allah dibandingkan dengan para makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-19, dengan membaca Al-Quran maka Allah akan mengkaruniakan kepada orang tua kita mahkota yang berkilauan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran serta berusaha mengamalkannya maka kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan lebih diberi mahkota yang bersinar lebih baik daripada sinar matahari di dunia. Bagaimana menurutmu orang yang mampu melaksanakan hal ini? Hadis riwayat Abu Dawud. Yang terakhir, yang 20, membaca Al-Quran kita akan tahu berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan, dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya, dan Dia menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 11 sampai dengan 15.